Duka mendalam kembali muncul di dunia musik internasional. Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, ini telah tiada. Kita semua tahu, kematian itu pasti. Tapi tetap aja, ketika kabar duka datang dari orang yang paling kita kagumi, rasanya tuh dunia kayak berhenti gitu gak sih? Sang legenda dari pemimpin asli grup musik heavy metal bernama Black Sabbath meninggal dunia pada Selasa 22 Juli 2025 kemarin. Keluarga menyampaikan pesan duka yang mendalam kepada masyarakat lewat cuitannya di Twitter. Di situ dia menulis, dengan kesedihan yang gak bisa diungkap kata-kata, kami harus mengabarkan bahwa Ozzy Osbourne tercinta telah meninggal dunia pagi ini. Ia berpulang dengan damai, dikelilingi keluarga dan cinta. Damn. Buat yang baru tahu Ozzy, pasti lu sedih banget sih. Ironisnya, hanya 17 hari sebelumnya, Ozzy sempat duduk di singgasananya di panggung di tengah konser perpisahan namanya Back to the Beginning di Villa Park, kampung halamannya. Waktu itu dengan suara bergetar, ia bilang, kalian gak tahu betapa bahagianya gue. Terima kasih dari lubuk hati paling dalam. Dari kata-kata itu gue paham, itu bukan sekedar ucapan dari seorang musisi. Itu adalah salam perpisahan dari seorang legenda. Ozzy atau nama aslinya John Michael Osbourne lahir 3 Desember tahun 1948 di Marston Green, Inggris. Ia tumbuh di lingkungan keras Birmingham, tempat suara-suara bising mesin pabrik yang ternyata menjadi inspirasi gaya musik band Black Sabbath yang berat, gelap, dan brutal. Bersama Black Sabbath, Ozzy menciptakan genre baru namanya heavy metal. Tapi di balik suara keras itu, ada kisah yang lebih kelam yang harus lo tahu. Ozzy bukan manusia yang sempurna. Ia terkenal sebagai sosok yang liar, ia gila, ia brutal, ia berantakan. Tapi justru disitulah letak kejujuran. Mulai dari pecandu narkoba, alkohol, pokoknya kacau deh. Bahkan ia pernah gigit kepala kelelawar waktu manggung. Bayangin sekacau apa kan? Buat yang gak tahu, Ozzy Osbourne adalah anggota pendiri grup band Black Sabbath pada tahun 1968. Band ini sangat berpengaruh dalam perkembangan musik heavy metal. Di tahun 1970-an, kancah musik rock Inggris sudah dipegang oleh kehadiran Led Zeppelin dan Deep Purple. Namun keberadaan Black Sabbath di tengah-tengah seakan mendobrak status quo tersebut. Dan ini terbukti ketika Black Sabbath berhasil menempati peringkat 10 besar di tangga lagu Inggris Raya melalui album keduanya untuk single Paranoid. Dan bukan hanya itu aja, rilisan mereka yang lain juga mendapat pujian kritis, seperti Master of Reality pada tahun 1971 dan Sabbath Bloody Sabbath pada tahun 1973. Dan di balik kesuksesannya, ada fakta unik mengenai pemecatan Osbourne dari Black Sabbath pada tahun 1979. Pemecatan ini bukan tanpa alasan. Jadi pada tahun 1978, Black Sabbath lagi nyewa sebuah rumah di Los Angeles untuk mulai menulis lagu lanjutan dari Never Say Die. Namun begitu mereka mulai menciptakan musik, Ozzy ngilang. Dan itu selama 6 minggu dan gak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada. Dan dengan absennya Ozzy, anggota band lainnya merasa ya terhambat mereka. Sebenarnya mereka bisa aja sih nulis album tanpa Ozzy, namun personil yang lain tetap gak bisa toleransi sikap dan perilaku Ozzy. Dan tepat di tahun 1979, Ozzy dikeluarkan dengan alasan karena dia terlalu kacau, bahkan untuk band sekacau Black Sabbath. Lucunya dalam buku I Am Ozzy, dia curhat kayak gini. Kami tumbuh bersama seperti saudara dan memecahku karena aku kacau, itu munafik. Kami semua kacau, kalau kamu teler dan aku teler, dan kamu bilang aku dipecat karena aku teler, bagaimana bisa? Karena aku lebih teler daripada kamu. Ya, tapi inilah Ozzy. Alih-alih tenggelam, ia justru bangkit. Ia lahir kembali sebagai solois dan melahirkan karya legendaris namanya Blizzard of Ozz. Dari situ, lagu Crazy Train lahir, dan Ozzy Osbourne resmi menjelma jadi ikon global. 13 album solo, lebih dari 100 juta rekaman terjual, penghargaan demi penghargaan berdatangan. Mulai dari bintang di Hollywood Walk of Fame, 5 Grammy Awards, penghargaan Good Like Genius dari NMA, hingga Living Legend Award sudah berhasil dicapainya. Namun tubuhnya pelan-pelan mulai menyerah. Di tahun-tahun terakhir hidupnya,
Ozzy bertarung melawan Parkinson dan masalah tulang belakang. Tapi ingat, Ozzy rockstar man. Meski ia sakit, keinginan ia untuk tetap naik panggung itu masih ada. Ozzy Osbourne meninggal dunia dikelilingi Sharon, anak-anak, dan cucu-cucunya. Dunia kehilangan sosok gila, tapi juga kehilangan sosok yang jujur. Ozzy bukan hanya Prince of Darkness, dia adalah pengingat bahwa dalam kekacauan ada keindahan, kejujuran, dan ada suara yang gak akan pernah bisa kita lupain. Rest in peace untuk Ozzy. Terima kasih telah menjadikan musik sebagai rumah bagi semua yang merasa tersesat. Raga lu mungkin telah pergi, tapi suara lu akan terus menggema selama-lamanya. Ozzy Osbourne, the Prince of Darkness, the man, the myth, the legend.